Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu mengenai tentang tugas terstruktur 3. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardianuga Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 630142003. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Yang pertama adalah tentang hubungan manusia dan teknologi. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Slide kedua menjelaskan tentang dampak positif dan negatif teknologi, yang mana munculnya berbagai platform media, baik media massa ataupun media sosial, jelas memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, perkembangan literasi digital menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Selanjutnya mengenai meltek atau melek teknologi ya. Erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi, yang mana terdapat 5 dampak positif dari kompetensi literasi digital ini. Di antaranya, yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, cakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir kritis, serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Materi selanjutnya adalah mengenai tentang konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Materi pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang LOT, Internet of Things. Bicara mengenai tentang LOT, tidak akan ada habisnya, karena Internet of Things ini tidak mempunyai definisi, tetap selalu ada saja bahasan, entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Yang mana keberadaan perangkat keras seperti mobile phone, sensor, serta perangkat lunak seperti aplikasi saat ini hampir semuanya dikendalikan oleh internet. Sehingga Internet of Things atau LOT ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia. Selanjutnya, Big Data, yaitu istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Mengapa Big Data penting? Nah, pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, tentunya organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, hitung kembali seluruh resiko yang ada dalam waktu singkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah gambaran dari The Internet of Things dan juga Big Data ya. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence.
Artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan pada mesin dan diprogram untuk berpikir seperti manusia. Artificial intelligence dapat dikatakan sebagai sistem berbasis komputer yang mampu melakukan aktivitas yang biasanya membutuhkan kecerdasan atau buatan manusia. Terdapat beberapa proses dalam AI, yaitu learning, reasoning, dan self-correction. Selanjutnya, sebuah kecerdasan buatan mampu membedakan salah satu dari 4 faktor di bawah ini. Yang pertama ada think humanly, yang kedua ada think rationally, yang ketiga ada acting humanly, yang keempat ada act rationally. Selanjutnya, fungsi dari artificial intelligence yang pertama yaitu mengenai kecerdasan buatan memiliki banyak fungsi lainnya, maksudnya seperti menganalisis data, susunan algoritma yang ada di dalam sistem AI, tentunya memungkinkan untuk analisis berbagai jenis data. Yang kedua, mengolah data. Selain menganalisis data, AI juga mampu mengolah big data. Nah, big data adalah semua kumpulan data dengan jumlah sangat besar, berstruktur dan rumit, yang sulit untuk ditangani hanya dengan aplikasi pemproses data atau tool manajemen basis data biasa. Materi selanjutnya adalah mengenai tentang konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah serangkaian aktivitas komersial yang dilakukan melalui sarana elektronik, televisi, dan telepon tersedia, tapi e-commerce semakin banyak terjadi di internet. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business, yang kedua ada business to consumer, yang ketiga ada antar konsumen, yang keempat ada consumer to business, yang kelima ada business to government, yang keenam ada consumer to government. Untuk manfaat dari e-commerce sangat banyak ya tentunya. Yang mana yang pertama jangkauannya sangat luas, yang kedua unlimited cost atau tidak dibatasi oleh waktu, yang ketiga biaya rendah, yang keempat tidak perlu stok barang sendiri, dan masih banyak lagi macamnya. Selanjutnya materinya adalah tentang etika dunia siber. Di dunia yang semakin canggih seperti sekarang ini, tentunya internet berkembang begitu pesat ya, sehingga kita sebagai penggunanya harus bijak dalam memanfaatkan internet tersebut. Dalam dunia internet juga ada yang namanya etika bersosial media di dunia maya. Hal ini menunjukkan bagaimana perilaku manusia dalam mewujudkan komunikasinya melalui internet. Berikut ini beberapa etika di dunia siber. Di antaranya, yang pertama kita harus memperhatikan kata-kata dalam bisnis sosial media. Yang kedua kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga kita harus menghindari perselisihan dan masih banyak lagi macamnya ya. Materi selanjutnya adalah mengenai tentang aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kemudian direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2015. UU IT adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang merupakan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.